Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Anggakusuma di channel IAK Tips Lulus TNI. Nah, dalam pertanyaan kali ini ataupun dalam video kali ini ada yang bertanya ya dari saudara Soklin. Nah, Soklin ini mungkin Soklin pemutih ya. Nah, saudara Soklin ini bertanya, "Malam Bang, izin mau bertanya Bang." Oh, berarti dia ini komentar di malam hari ya. Saudara Soklin ini bertanya, "Kenapa kalau lari lutut terasa nyeri padahal udah pemanasan sebelum lari? Tips supaya gak terjadi nyeri pada lutut apa Bang?" Oke, jadi sebelum saya jawab pertanyaannya, mohon bantuannya untuk subscribe YouTube channel IAK Tips Lulus TNI ini supaya lebih berkembang lagi, dan klik tombol loncengnya supaya kalian tidak terlambat untuk dapat notifikasi dari saya. Saya akan langsung jawab, tetap pantau videonya. Oke teman-teman atau adik-adik semua yang bertanya, khususnya untuk saudara Soklin. Jadi untuk pertanyaan ini sebenarnya pertanyaannya lumayan berat. Harusnya pertanyaannya di channel fitness saya ya, bukan di Tips Lulus TNI. Tapi nggak masalah lah, mungkin banyak casis-casis lain yang mengalami sakit lutut seperti ini ketika berlari. Sebenarnya permasalahan ini itu simple, tapi sedikit bahaya juga. Karena masalah nyeri lutut, apa istilahnya, ketika lari ataupun tidak, bukan ketika lari dan tidak ya, tapi ketika lari ataupun setelah berlari, ketika apa ya, jadi ketika lari dan sesudah berlari terus nyeri lutut, itu permasalahannya tuh antara kurang pemanasan dan kurang pendinginan setelah berlari. Nah, berhubungan saudara Soklin ini sudah pemanasan katanya lari, berarti ada yang terjadi dengan lututnya, dan itu biasanya cedera ringan. Cedera ringan ini penyebabnya apa sih Bang? Nah, cedera ringan itu biasanya karena penggunaan otot ataupun sendi yang terus-menerus secara berkala. Maksudnya gimana sih Bang? Kok ribet banget penjelasan kamu? Jadi intinya mah kalian tuh latihannya setiap hari banget. Jadi si sendi itu kan berfungsi ya. Otomatis lutut ini terus bergerak. Apalagi lari, khususnya para casis yang kalau lari itu bisa sejam, ataupun kalau pakai jarak ya minimal 5 km atau 10 km untuk latihan fisik ya. Nah, itu sangat berisiko sekali untuk cedera. Apalagi kalau kalian yang kurang pemanasan. Nah, saran dari saya, ketika kalian melakukan pemanasan sebelum lari, kalian itu lakukan pemanasan yang benar-benar kena ke bagian sendi-sendi walaupun otot-otot kecil kaki ya. Nanti saya akan buatkan untuk pemanasan sebelum lari supaya adik-adik tidak terjadi cedera. Waktu pemanasan itu biasanya tuh memakan waktu lumayan lama guys. Kalau saya pribadi sebelum lari ya, biasanya antara 5 menit sampai 15 menit. Bahkan kalau lagi ngegrup lari ataupun banyakan, itu biasanya sampai 30 menit pemanasan doang ya. Karena mencakup kayak misalnya pemanasan ringan nih, kayak jumping jack, ataupun kayak cuman lutut, pundak, kaki gitu kan. Terus yang misalnya yang beratnya itu kayak burpees dan lainnya. Karena memang harus dilatih ya. Itu poin pertama. Jadi kurangnya pemanasan. Ya kalau misalnya saudara Soklin ini merasa sudah pemanasan ya tidak masalah, berarti ada permasalahan lain. Permasalahan kedua adalah karena seringnya berlatih yang seperti tadi saya bilang. Jadi intensitas latihan kalian itu harusnya sih diberi jeda ya. Memang bagus latihan setiap hari, tapi saran saya karena kalian adalah para casis yang akan daftar TNI Polri, otomatis kalian tuh harus memiliki fisik yang prima dan bugar. Saran saya itu latihannya itu dalam 1 minggu 5 kali saja sudah cukup. Jadi sisakan 2 hari dalam 1 minggu untuk istirahat, untuk recovery. Karena otot itu butuh istirahat untuk berkembang. Dan jantung pun tidak bisa kalian kerjain terus-terusan. Dia itu butuh istirahat dulu ya guys ya, supaya kalian tidak terkena serangan jantung. Apalagi resikonya kalau ketika kalian latihan setiap hari untuk latihan lari itu bisa terkena varises. Tapi untuk varises ini bisa ditangani dengan cara ketika habis lari kalian itu lurusin aja kakinya. Itu sih cara tradisional dari turun-temurun para casis sebenarnya ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kurangnya penguatan otot kaki. Seperti yang tadi saya bilang sebenarnya ya. Jadi poin ketiga adalah kurangnya penguatan otot kaki. Caranya gimana sih Bang untuk penguatan otot kaki? Nah, kalau untuk penguatan otot kaki ketika berlari, kalian itu cukup banyakin repetisi gerakan lunges. Nah, kalau kalian yang belum tahu gerakan lunges, kalian bisa searching di internet banyak kok, ataupun di tutorial saya di channel fitness juga ada, atau mungkin nanti saya akan buatkan videonya seperti tadi saya bilang tentang penguatan untuk olahraga lari ini. Jadi banyakin lunges, terus jumping squat, bukan squat ya, tapi jump squat, terus kayak
latihan mobilitas gitu kan. Jadi kalau mobilitas tuh biasanya olahraga orang-orang atletik yang kayak gini-gini gitu, terus yang lari-lari kayak gini. Nah itu bisa dilakukan ya untuk penguatan supaya sendi kalian itu tidak terasa nyeri ketika berlari ataupun sesudah berlari. Nah untuk poin keempat adalah pendinginan. Nah masalah pendinginan ini sangat penting guys ya, banyak diabaikan oleh para chassis, apalagi para chassis yang belagu. Nah maksudnya chassis belagu itu gimana? Biasanya kalian pasti nemu nih, entah itu di stadion, di gor, ataupun di tempat bimbel, yang kalau misalnya chassis yang habis lari tuh biasanya jalannya petenteng-petenteng, terus nggak mau kayak ikutan pendinginan yang lain, jadi dia langsung ngegas kayak pull up, push up. Nah itu sebenarnya nggak masalah, kekuatan dia, capeknya capek dia, tapi resikonya juga dia yang akan mengalami. Karena ketika habis berlari, otot, vena, sendi itu kan semuanya tegang tuh di kaki. Nah dia tuh membutuhkan pendinginan dulu, ya kurang lebih antara 5 menit sampai 15 menit untuk supaya tidak tegang. Karena ketika otot ataupun sendi ataupun venanya tegang terus menerus, nah itu yang bikin nanti kalian menyebabkan varises ya guys ya. Karena ketika dia tidak tidak lemes ya istilahnya, kita pakai bahasa yang umum aja ya. Jadi kalau tidak lemes itu tidak lentur ya bagian dalam si vena-vena kecilnya, otomatis kan darah tuh ngalirnya cepet banget ya. Nanti kalau dia tegang, akhirnya ada yang kayak kalau di darah itu kayak bukan nutrisi sih, apa ya istilahnya. Kalau kalian yang lebih mengerti masalah darah, tolong tulis di kolom komentar ya. Jadi dia akan mengalami penyumbatan sedikit demi sedikit, akhirnya jalurnya itu tidak lancar dan dia akan menegang, akhirnya akan muncul berupa varises di bagian sini ya, biasanya ya, di belakang betis, lebih tepatnya rada atasan dikit betis lah, pokoknya di belakang bagian kaki di bawah hamstring. Nah itu akan terjadi varises. Nah terus selain varises, ketika orang sudah memiliki varises banyak ataupun udah timbul varises ringan, ini poin kelima masuknya ya. Jadi poin kelima adalah kalau otot lututnya udah lumayan kayak pegel gitu, biasanya kalian memiliki varises juga sih. Karena biasanya kalau orang yang memiliki varises baik ringan ataupun berat, dia itu ketika lama itu lari akan terasa pegal, baik itu di ototnya ataupun di sendinya. Itu pernah saya alami karena dulu juga saya varises bro sebelum saya disuntik, dan bahkan ketika disuntik pun itu hanya bersifat sementara dan sekarang muncul kembali. Jadi seperti itu ya untuk penjelasan kenapa lutut kamu bisa sakit. Nah tapi saran yang paling penting yang akan saya sarankan kepada Soklin ini, saudara Soklin, kamu itu harus istirahat saja. Jadi latihan 2 hari, istirahat 1 hari, latihan 2 hari, istirahat 1 hari, latihan 2 hari, istirahat 1 hari. Jadi seperti itu untuk pola latihan saudara Soklin supaya menghindari cedera lutut. Perlu diingat ketika kamu sudah cedera lutut itu sangat parah banget ya. Bahkan kalau udah kena ACL itu udah ngeri sih Kak. Kamu karirmu akan berakhir. Jangan harap untuk jadi TNI Polri ketika kamu sudah cedera lutut ya guys ya. Karena panitia juga nggak mau ambil resiko dong ketika kalian pendidikan, masa iya ngebawa siswa yang punya penyakit gitu kan. Itu akan bermasalah juga nanti bagi panitia. Jadi itu aja saran saya untuk 5 poin tadi. Kalian boleh lakukan, boleh tidak, terserah. Cuman di sini saya memberikan solusi terbaik untuk kalian supaya kalian tidak cedera kaki ketika berlatih, terutama di lutut terasa nyeri ataupun pegal ya. Jadi itu mungkin, dan tentunya untuk poin terakhirnya ya banyakin makanan sayur ya, terutama kalau yang cowok-cowok nih, kalau suka makan nanas ya makan aja, karena nanas ini bagus untuk menutrisi ataupun bagus untuk kesehatan sendi ya, khususnya buah nanas saja ya. Jadi kalau ada waktu kan banyak tuh yang jual nanas pinggir jalan yang 10 ribuan, 5 ribuan kalau ada uang lebih. Tapi kalau tidak ada uang lebih ya sudah, tidak usah dipaksakan beli nanas, karena dengan cara-cara alami juga bisa seperti yang saya bilang. Pokoknya perhatikan 5 poin yang tadi, oke? Dan mungkin cukup sekian. Jika ada pertanyaan lagi silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah saya akan jawab pertanyaan dari kalian. Dan apalagi ya, ya udah itu aja sih. Mungkin semoga bermanfaat videonya. Kalau dirasa bermanfaat silahkan like and share videonya, serta subscribe YouTube channel EKT Lulus TNI ini supaya lebih berkembang lagi, dan follow Instagram serta TikTok saya ya. Linknya ada di deskripsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video lainnya. Oke, bye bye.